Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang indikator penggunaan dan konsumsi sumber daya alam. Pada tahun 1970, berkaitan dengan tingkat pertumbuhan eksponensial produk domestik bruto dan populasi yang dipandang sebagai pendorong utama penggunaan sumber daya dan produksi limbah. Perhatian utama lingkungan adalah kelangkaan sumber daya dari bahan baku non terbarukan, kerusakan lingkungan dan kesehatan melalui meningkatnya jumlah limbah dan emisi beracun. Pada tahun 80-an, ketika harapan sebelumnya tentang sumber daya alam tidak terwujud, perhatian lingkungan terfokus pada sisi output dari metabolisme sosial, terutama pada polusi. Akhirnya pada tahun 90-an, gagasan keberlanjutan menjadi wacana lingkungan hidup terdepan yang mendukung pergeseran konseptual. Satu ide penting yang muncul dari konsep keberlanjutan adalah bahwa itu bukan pertumbuhan ekonomi moneter, tetapi pertumbuhan dari ekonomi fisik yang menyebabkan beban lingkungan. Dengan ini, target kebijakan baru diarahkan pada pemisahan moneter dan ekonomi fisik menjadi populer. Dari data informasi tentang keadaan lingkungan yang ada, tidak cukup untuk mendukung kebijakan tersebut. Yang diperlukan adalah sistem informasi lingkungan yang terkait dengan sistem informasi sosial, ekonomi, terutama sistem nasional akun, dan memungkinkan kompilasi indikator tekanan. Salah satu sistem yang ada adalah sistem akuntansi aliran material atau MVA. Akuntansi aliran material atau MVA adalah studi tentang aliran material pada skala nasional atau regional. Akuntansi aliran material juga biasa disebut dengan analisis aliran material regional, nasional, atau ekonomi. Akuntansi aliran material memberikan data ekonomi yang luas tentang penggunaan material. Akuntansi aliran material ini memberikan informasi tentang input material, perubahan stok material, dan output material. Akuntansi material dapat digunakan dalam perencanaan nasional, terutama untuk sumber daya yang langka dan juga memungkinkan untuk perkiraannya. Konsep prinsip yang mendasari akuntansi aliran material atau MVA ini adalah model sederhana dari keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan, di mana ekonomi merupakan subsistem yang melekat pada lingkungan. Ini adalah skema akuntansi aliran material atau MVA. Akuntansi material atau MVA mencatat semua bahan yang masuk dan keluar dari perekonomian dalam 1 tahun. Aliran ini terdiri dari bahan yang diekstraksi atau diimpor untuk digunakan di dalam negara ekonomi dan semua bahan yang dilepaskan ke lingkungan sebagai limbah dan emisi. Secara umum, dampak lingkungan dari aliran material dihasilkan dari dampak spesifik dikalikan dengan volume aliran. Ini adalah grafik tentang pengelompokan aliran material menurut volume dan dampak. Grafik tersebut adalah ilustrasi kasar yang menekankan bahwa material dengan dampak kecil tertentu dapat menimbulkan tekanan lingkungan yang signifikan karena total massa mereka digunakan. Bahan yang digunakan secara sosial ekonomi dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah aliran volume tinggi atau curah, seperti pasir dan kerikil dengan lingkungan yang sangat rendah. Yang kedua adalah aliran volume menengah seperti kayu, baja, dan semen. Kemudian ada volume kecil mengalir dengan dampak lingkungan yang sangat tinggi per unit massa. Indikator yang digunakan untuk analisis aliran material. Pertama adalah Direct Material Consumption atau DMC, yaitu ukuran konsumsi semu dan dihitung dari ekstraksi domestik ditambah impor dikurangi ekspor. Kemudian ada Direct Material Input atau DMI, yaitu ukuran dari total input material ke dalam ekonomi dan dihitung sebagai jumlah dari ekstraksi domestik dan impor. Kemudian ada Physical Trade Balance, yaitu ukuran impor bersih dan dihitung sebagai perbedaan antara impor dan ekspor. Indikator yang digunakan untuk analisis aliran material lainnya adalah Domestic Processed Output atau DPO, yaitu didefinisikan oleh OECD sebagai total massa bahan yang telah digunakan dalam perekonomian nasional sebelum mengalir ke lingkungan. Aliran ini terjadi pada tahap pemrosesan, pembuatan, penggunaan, dan pembuangan akhir dari rantai produksi konsumsi ekonomi. Kemudian total material requirement
atau TMR, yaitu ekstraksi sumber daya domestik, aliran tidak langsung yang disebabkan oleh dan terkait dengan ekstraksi domestik dan impor. Indikator selanjutnya adalah total domestic output atau TDO, yaitu termasuk output yang diproses dalam negeri ditambah aliran tersembunyi yang terkait dengan produksi dalam negeri. Indikator berikutnya adalah raw material consumption, yaitu termasuk bahan baku yang terkandung dalam produk yang diperdagangkan. Negara-negara yang sudah mengaplikasikan MFA, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Chili, Brasil, Venezuela, Filipina, Thailand, dan Laos. Jepang adalah pelopor internasional dalam kebijakan sumber daya berkelanjutan. Pemerintah Jepang menetapkan 3 target keberlanjutan kuantitatif untuk periode 2000 sampai 2010 dan fokus pada aliran material, yaitu untuk meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi Jepang sebesar 40%. Dengan sehubungan indikator ini didefinisikan sebagai DMI. Kemudian untuk meningkatkan tingkat penggunaan siklus yang merupakan jumlah bahan daur ulang per DMI yaitu 40%. Selanjutnya adalah untuk mengurangi limbah yang disimpan sebesar 50%. Di Uni Eropa, versi terakhir strategis manfaat sumber daya alam secara berkelanjutan diluncurkan oleh Komisi Eropa pada 2005. Komisi Eropa menyatakan bahwa tujuan keseluruhan dari strategi ini adalah untuk mengurangi dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan sumber daya alam dalam ekonomi yang sedang tumbuh. Di Uni Eropa tidak menentukan target kuantitatif, tidak fokus tentang pengurangan penggunaan sumber daya, dan tidak menyarankan langkah-langkah. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.